manjala tu gulung tua, dapotan garing dohot merah, tudongan guru sasudena, unma pengimbasan semangat guru sian SMP Sadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Yasir Dayanti Cihombing dari SMP Negeri 1 Batang akan mengadakan pengimbasan pelatihan semangat guru keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Bila teman-teman guru ingin mengikuti pelatihan ini, ada 3 tahap dalam mengikuti pelatihan ini. Yang pertama, tahap pendaftaran di portal Guru Berbagi. Tahap yang kedua yaitu mengikuti pelatihan sinkron dan asinkron yang terdiri dari 6 pelajaran. Dan yang ketiga, peserta mendapat sertifikasi setelah melalui serangkaian tugas dan pelajaran dengan total JP 32 JP. Susunan course terdiri dari 6 pelajaran. Yang pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking, berpikir kritis. Yang ketiga, creativity content, teknik penceritaan. Yang keempat, communication, komunikasi efektif. Yang kelima, empower teacher, penerapan kelas campuran. Dan yang terakhir, collaboration, yaitu kolaborasi dan mentor. Pelajaran pertama diberikan oleh Mas Adi Respati, yaitu resilience, tangguh dan teknologi. Melalui pelajaran ini kita diajarkan untuk memanfaatkan teknologi sesuai dengan tingkat kemahiran kita dan menuntut kita untuk mengubah kegiatan atau tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemahiran penguasaan teknologi kita. Kita dibutuhkan ketangguhan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana lagi saya cara menggunakan teknologi yang sudah saya pelajari ini untuk mengembangkan pembelajaran saya. Pelajaran kedua juga oleh Mas Adi Respati, yaitu praktek berpikir kritis dan teknologi. Pada pelajaran ini kita dibimbing untuk mempraktekkan cara berpikir kritis melalui observasi, diekspresikan lewat pertanyaan saya baru sadar bahwa, atau yang kedua insight, diekspresikan lewat pernyataan saya jadi terpikir bahwa jangan-jangan. Praktek berpikir kritis ini diikuti dengan latihan menjadikannya sebagai kebiasaan terlebih dahulu, mendemonstrasikannya di hadapan peserta didik, serta mengintegrasikan kebiasaan ini dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Melalui pemanfaatan teknologi, fitur dan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan oleh Mas Edward Suhadi. Di sini kita diajari untuk mempraktikkan konten dan teknik bercerita yang terdiri dari 3 komponen, membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Bahwa membuat konten itu kita harus bisa introspeksi diri, kembali melihat diri kita sendiri, menarik atau tidakkah konten yang kita buat, informatif atau tidakkah konten yang kita buat, atau peduli atau tidakkah orang melihat konten kita. Ini kembali kepada kejujuran kita menjawab hambatan-hambatan, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Intinya adalah bahwa kita dalam berkomunikasi harus empati kepada orang lain. Bahwa hubungan yang baik itu baik dia komunikasi virtual ataupun secara langsung, itu harus yang pertama membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar dan saling mengerti.
Pelajaran kelima yaitu Empowered Teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Ini dipandu oleh Mas Buki Setiawan, bahwa Mas Buki ini memberikan pelajaran tentang pembelajaran campuran atau blended learning, yaitu pendidikan sinkron dan asinkron yang diadaptasi dari konsep Kathleen Tucker dan kawan-kawan 2017. Setidaknya dalam mengikuti asinkron memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, dan tempo pembelajaran. Bahwa pada pembelajaran sinkron itu didampingi oleh guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang terakhir, membantu murid-murid menjadi pelajar yang merdeka belajar. Dan pelajaran terakhir adalah collaboration, yaitu kolaborasi dan dampak, oleh Mas Iwan Tahril, bahwa dalam pembelajaran guru-guru perlu berkolaborasi baik dalam berbagai RPP, mengakses pembelajaran, kemudian pelatihan, dan semua pemangku jabatan harus berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan kita dan menjadikan pendidikan yang merdeka belajar. Inilah yang kita dapatkan dari pembelajaran di pelatihan semangat guru, kemampuan non-teknis, adaptasi teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah pengimbasan pelatihan semangat guru non-teknis adaptasi teknologi dari saya Yasri Dayanti Simombing dari SMP Negeri 1 Bantung Turu. Mari kawan-kawan belajar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru yang profesional dan untuk mewujudkan merdeka belajar.